Selamat datang di kanal Air, dan selamat datang kembali di kursus seri Drawings. Dalam kesempatan ini, kita akan coba untuk menunjukkan cara membuat dimensi driven atau driven dimensions. Untuk membuat driven dimensions, kita perlu ke tab anotasi atau annotation tab, dan di sini kita juga memiliki tool Smart Dimension. Jadi, pilih saja itu, dan sekarang kita bisa menempatkannya di sini, dimanapun yang kita perlukan. Sebagai contoh, yang satu ini, dan ini 100 mm. Seperti yang kita tunjukkan sebelumnya, klik 2 kali di sini. Kita tidak dapat mengubah dimensi ini karena ini driven dimension, yaitu dimensi yang hanya sebagai representasi dari dimensi model. Sekarang mari kita ke Smart Dimension lagi, kemudian mari kita ke Dimension Assist Tools ini. Di sini kita memiliki satu pilihan, yaitu Rapid Dimensioning. Jadi mari kita centang yang satu ini. Sekarang mari kita coba untuk klik garis ini, dan di sini seperti yang bisa kita lihat, kita mempunyai dua semi lingkaran atau semi circle. Sekarang di sini, jika kita arahkan atau gerakkan sedikit ke sisi kiri, maka kita akan dapat mengaktifkan sebuah bagian dari dua bagian semicircle, yaitu ke kiri. Jika kita arahkan ke sisi kanan, maka dimensi kita akan muncul pada sisi kanan, dan semicircle yang aktif ada di sisi kanan, seperti yang kita saksikan ini. Jadi di sini kita dapat memilih dua pilihan, yaitu sisi kanan atau sisi kiri pada semicircle ini. Jadi seperti itulah rapid dimensioning. Kita bisa pilih ini atau ini, seperti ini. Jadi kemudian mari kita ke sini, ke garis ini, dan di sini kita juga dapat pilih salah satu dari dimensi pada sisi kiri atau kanan. Jadi kita bisa klik saja di sini, dan sekarang kita telah memiliki dimensi pada sisi kanan. Sekarang jika kita ke sini pada lingkaran ini, di sini kita memiliki 4 pilihan. Namun yang ingin kita lakukan adalah memunculkan diameter. Kita dapat ke sisi kanan atas ini, kita juga bisa ke bawah, kemudian ke sisi kiri, yang bawah maupun yang atas, seperti ini. Jadi mari kita pilih ini saja. Kemudian begitu juga di sini, kita dapat memunculkan atau menampilkan sudut di sini, seperti ini. Kemudian kita dapat memilih posisi dari dimensi yang akan kita munculkan ini. Semisal, seperti ini. Mari kita klik OK. Jadi beginilah bagaimana kita bisa membuat driven dimension pada drawing sheet. Kemudian di bab selanjutnya, kita akan coba untuk mempelajari tentang baseline dimension. Jadi sekarang kita telah memiliki tampilan seperti berikut ini. Dan sekarang mari kita ke Smart Dimension. Kemudian mari kita pakai Smart Dimension itu di sini, semisal yang satu ini. Mari kita terlebih dahulu untuk uncheck atau hilangkan centang Rapid Dimensioning. Kemudian mari kita lakukan dengan yang satu ini, seperti ini. Kemudian kita ambil dari sini, seperti ini. Kemudian yang ini juga, seperti ini. Kemudian mari kita munculkan dengan yang satu ini juga, seperti ini. Dan begitulah bagaimana kita dapat menambahkan beberapa dimensi di sini. Namun ada cara tercepat bagaimana kita dapat menambahkan dimensi-dimensi itu, yaitu dengan menggunakan baseline dimensions. Jadi mari kita hapus ini semua. Seperti ini. Kemudian kita ke Smart Dimension, kemudian ke arah yang ke bawah ini. Lalu bisa kita pilih baseline dimension. Sekarang pertama-tama kita perlu untuk memilih sebuah baseline. Baseline tersebut akan ditempati oleh garis ini. Sekarang belum ada yang terjadi. Karena berikutnya yang kita butuhkan yaitu memilih dimensi yang kedua yang ingin kita munculkan di sini. Mari kita pilih garis ini, dan sekarang kita hanya perlu untuk mengklik pada dimensi yang kita ingin munculkan atau masukkan. Semisal dimensi dari garis ini, dan kemudian secara otomatis muncul di sini dari ukuran terhadap jarak baseline. Kita dapat munculkan dari yang ini, kita taruh juga dari yang ini. Kemudian kita juga dapat taruh di lingkaran ini. Jadi seperti yang kita saksikan, lingkaran ini diukur dari pusat atau senternya di tengah. Jadi inilah cara tercepat bagaimana kita dapat memunculkan dimensi menggunakan baseline dimension. Namun kita juga dapat menggunakan cara yang normal atau umum seperti Smart Dimension. Namun terkadang ketika kita memiliki banyak dimensi, kita bisa gunakan baseline dimension untuk menghemat waktu. Mari kita klik OK sekarang. Dan jika kita menggerakkan semua dimensi-dimensi itu, kita dapat lihat bahwa dimensi-dimensi itu bergerak secara bersamaan. Sekarang, jika kita ingin menghapus beberapa dimensi, misal ini di sini, dan kita cuma perlu menekan delete, seperti ini. Jika kita ingin menambahkan sebuah dimensi yang baru, kita hanya perlu ke sini. Sekarang bisa kita saksikan, dimensi itu berwarna highlight oranye. Klik kanan, dan kita bisa pilih Add to Baseline. Dan kita hanya perlu klik pada sebuah sisi ini, misalnya seperti ini. Dan sekarang bisa kita saksikan dimensi dengan jarak 45 mm dari baseline telah ditambahkan di sini, di antara 40 dan 55. Jadi demikian itulah kita dapat pergunakan baseline dimensions. Kemudian pada bab berikutnya, kita akan coba pelajari bagaimana kita bisa memasukkan atau mempergunakan ordinate dimensions atau dimensi ordinat. Pertama, mari kita ke tool Smart Dimension seperti biasanya, dan di sini kita memiliki panah kecil ke bawah. Jadi mari kita klik di panah ini, dan di sini kita memiliki ordinate dimensions. Jadi sebagai contoh, mari kita klik di sini di garis ini.
Dan sekarang kita dapatkan 0. Mari kita tarik ke sini, ke posisi ini. Dan sekarang mari kita pilih garis ini. Dan bisa kita saksikan bahwa garis ini 5 mm dari garis 0 yang tadi. Jika kita pilih garis ini, di sini, garis tersebut berjarak 40 mm dari garis awal atau jarak 0 tadi. Kemudian jika kita pilih garis ini berjarak 60 mm dari 0. Atau semisal kita bisa klik di titik ini, dan titik ini berjarak 120 mm dari titik 0. Begitu juga, kita dapat klik pada lingkaran ini, dan sekarang kita punya dimensi yang berada di center atau titik pusat dari lingkaran itu, dan kita dapati 125 mm dari 0. Mari kita klik OK. Dan sekarang, semisal kita gerakkan nilai 125 mm ini ke atas dan ke bawah, semua dimensi-dimensi itu bergerak ke atas dan ke bawah, seperti ini. Jika kita ingin menambahkan dimensi baru di sini, ataupun dengan jenis dimensi ordinat atau ordinate dimension, mari kita ke sini, seperti ini. Sekarang kita bisa lihat warna oranye ini, klik kanan, dan kita bisa ke Add to Ordinate. Klik seperti ini saja. Kemudian kita bisa klik di sini. Sekarang kita telah memiliki dimensi ordinat atau ordinate dimension yang baru, 45 mm. Mari kita klik OK. Karena jika kita ke sini, dan kemudian pilih ordinate dimension, dan kemudian kita klik di sini, kita bisa lihat, kita memulai dari 0. Kita bisa tambahkan saja, kita perlu ke sini. Klik kanan, kemudian Add to Ordinate. Sekarang semisal jika kita ingin menghapus beberapa ordinate dimensions, kita bisa klik pada garis yang satu ini, yang ingin kita hapus, dan kita hanya perlu menekan Delete. Dan demikian inilah bagaimana kita bisa menambahkan ordinate dimensions atau dimensi ordinat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa sedikit membantu dan bermanfaat.